kita ingin membuild capacity buildingnya UMKM ya Mbak. Kalau UMKM ini bertemu dengan buyer internasional, mereka akan tahu sebenarnya seperti apa sih kualitas yang diharapkan, seperti apa sih seberapa besar sih kuantitas yang diharapkan supaya bisa continue. Terus demand yang di luar itu seperti apa, terus mereka jadi bisa adjust gitu proses produksinya, kemudian manajemen logistiknya, karena biasanya kalau buyer luar negeri mintanya nggak 1-2 Mbak, pasti kan gede gitu. Nah, mereka bisa belajar tentang manajemen stoknya itu seperti apa. Kemudian juga persyaratan ekspor seperti apa, itu kan perlu juga diketahui. Jangan sampai produknya bagus tapi mereka nggak tahu persyaratan ekspornya seperti apa, sertifikasinya seperti apa. Biasanya kalau buyer luar negeri sekarang ini Mbak, terutama Eropa ya, itu pengennya tuh ada kayak sertifikasi organik. Nah itu para UMKM ini harus tahu, teman-teman UMKM ini sertifikasi organik itu ngambilnya dari mana, seperti apa sih yang harus dimasukkan, terus ukurannya. Pakai kilogram, ada yang pakai ounce, ada yang pakai pound gitu kan. Jadi itu harus menyesuaikan. Jadi dengan berhubungan dengan buyer luar negeri, para UMKM ini belajar untuk menyesuaikan produknya dengan pasar. Jadi jangan sampai dia pokoknya gua mau produk seperti ini, laku nggak laku ya udahlah gitu. Nggak bisa begitu juga. Jadi biasanya para UMKM ini kalau tidak dikenalkan dengan buyer luar, itu mereka sudah puas dengan domestik, padahal kalau mereka bisa menembus pasar internasional, itu akan sekali bisa nembus itu akan berkelanjutan, dan kita akan ingin melihat semakin banyak UMKM yang naik kelas, omsetnya lebih besar, semakin dikenal oleh internasional. Karena sebenarnya Indonesia itu punya banyak sekali yang bisa bersaing di global, hanya karena salurannya aja yang perlu kita perbaiki, Mbak. Kemudian juga terutama nih kalau yang mau ekspor ke Timur Tengah, itu kan pasti ada persyaratan halal. Nah, itu nanti mereka akan belajar seperti itu. Jadi itulah yang sebenarnya kenapa kita pengen kita adakan business matching ini. Kemudian tentu saja dengan semakin banyaknya UMKM yang bisa ekspor, tentu itu akan mendorong kegiatan ekspor, Mbak. Jadi UMKM akan berkontribusi juga kepada ekspor Indonesia. Jadi Indonesia nggak hanya ekspor komoditi, tapi juga bisa ekspor dari UMKM ini yang lebih sustainable sebenarnya. Itu Mbak. Baik, boleh dijelaskan lagi Bu Listi seperti apa sih mekanisme BRI melakukan kegiatan business matching tersebut? Ya, pertama kali BRI itu mungkin Mbak juga udah kenal ya, BRI itu memang fokus pada UMKM-nya, segmen UMKM. Tapi BRI juga mempunyai unit kerja luar negeri, Mbak. Jadi unit luar negeri yang kita miliki ada BRI New York, BRI New York Agency, kemudian BRI Singapura, BRI Hong Kong, kemudian BRI Timor Leste kita juga punya. Nah, mereka kami tugaskan untuk mencari bekerjasama dengan kedutaan besar Republik Indonesia di luar, kemudian bekerjasama dengan ITPC, Indonesia Trade Promotion Center dari Kemendak, kemudian juga bekerjasama dengan diaspora yang ada masyarakat Indonesia di luar, untuk mencari mapping sebenarnya kebutuhan atau demand di pasar luar negeri seperti apa. Nah, itu kemudian kita informasikan dari UKLN, itu kita informasikan ke dalam di BRI di sini di Indonesia, karena kita punya database nasabah UMKM produknya apa saja. Nah, itu kita match-kan, Mbak. Nah, itu yang mungkin keunikan BRI. Dan seperti tadi yang saya bilang, apapun yang dimiliki oleh Indonesia, itu BRI pasti punya nasabahnya. Nah, itu matching-nya pasti lebih komprehensif gitu, Mbak. Jadi itu yang kita lakukan. Kemudian juga kita lakukan juga coaching. Jadi coaching termasuk tadi persyaratan ekspor, terus tentang tata cara pembayaran kalau trade internasional itu seperti apa. Nah, itu didukung juga karena BRI mempunyai sekitar 1.200 bank korespondensi, jadi kerjasama dengan bank di luar negeri sebanyak 1.200 bank seluruh benua di bumi ini. Jadi itu akan mempercepat kalau tadi terjadi deal antara UMKM dengan buyer di luar negeri, karena kita mempunyai
hubungan network yang sedemikian luas, itu akan mempercepat pembayaran yang bisa diterima oleh UMKM. Kemudian juga BRI New York Agency yang kita punya cabang di New York itu merupakan salah satu anggota Fedwire. Jadi Fedwire itu clearing US dollar. Jadi kalau pembayaran secara US dollar, kalau lewat kita, itu bisa real time online langsung. Itu. Jadi BRI juga punya hal-hal yang bisa menunjang UMKM untuk go global, Mbak. Baik, Bu Listi, selain mempercepat proses pembayaran, apalagi keuntungan yang ditawarkan dalam program ini, baik untuk buyers maupun untuk UMKM? Ya, untuk bayar mereka bisa memilih sesuai dengan karena variasinya banyak. Jadi mereka bisa dengan leluasa bisa mendapatkan barang-barang yang diinginkannya. Lebih bervariasi, nggak langsung nyari sourcing sendiri, kita sourcingkan, ketemu di business matching langsung ada satu buyer itu yang bisa meeting satu hari itu 11 meeting. Coba bayangkan kalau dia harus sourcing sendiri keliling Indonesia, sudah belum tentu dapat, kualitasnya juga belum dikurasi. Kalau ini kan sudah kita kurasi, mereka ketemu langsung siap ini, jadi efisien bagi buyernya. Bagi UMKM-nya, ya mereka bisa mendapatkan langsung ketemu sama buyernya, langsung mendapatkan akses pasar. Kalau mereka nggak kita ketemukan dengan buyer yang potensial, gimana cara marketingnya, Mbak? Mereka kan nggak bisa, nggak punya UMKM ini untuk akses ke pasar global. Itu, Mbak. Baik, Jadi menarik sekali ya, Bu di-match-kan Listi. antara produk dengan demand. Ya, kalau produknya nggak cocok dengan demand, nah ini produksi akhirnya nggak laku. Kan gitu, Mbak. Lalu berikutnya yang menjadi pertanyaan adalah tantangannya nih. Apa saja tantangan dalam pelaksanaan business matching ini? Tantangan terutama untuk tahun ini, Mbak, ya karena terkait corona, Mbak. Jadi pandemi ini. Jadi kalau yang tahun lalu kita bisa datangkan buyer itu face to face, kemudian jam pelaksanaannya karena kita di Jakarta semua buyernya juga di Jakarta, jam pelaksanaan itu bisa kita tentukan ya cepat gitu antara jam 8 pagi sampai jam 5 sore gitu. Nah, kalau sekarang kita all virtual. All virtual itu ada yang di Amerika, ada yang di Jepang, ada yang di Australia, ada yang di Singapura gitu ya. Itu kan time zone-nya beda-beda. Jadi sebagai untuk memfasilitasi antara buyer sama UMKM ini ketemu, ya kita buka sampai meeting terakhir. Jadi bisa mulai jam 8 pagi, bisa juga sampai jam 9 malam karena mungkin 9 malam di sini, di Amerika baru jam 9 pagi. Nah, itu yang tantangannya. Tapi surprise-nya ternyata antusiasmenya walaupun virtual itu ternyata lebih besar dibanding waktu tahun lalu. Jadi meeting-meeting yang kita adakan tuh jauh lebih banyak daripada waktu tahun lalu yang kita bisa fisik. Itu jadi sekaligus itu memberikan pencerahan ya semacam insight. Itu sebenarnya UMKM kita itu sebenarnya sudah siap untuk go global dan go digital. Bayarnya juga sudah siap gitu. Jadi lebih efisien tanpa mengurangi kualitas meeting maupun volume trade-nya. Nah, itu sesuatu yang sangat berharga yang kita pelajari, yang kita dapat selama kita melakukan business matching yang kemarin itu. Ternyata virtual itu nggak harus ketemu fisik, virtual itu ternyata efektif, efisien juga. Gitu. Jadi UMKM-nya juga sudah siap dengan metode virtual itu mereka bisa memperlihatkan barang yang bisa dirasakan oleh buyernya. Tapi terutama tantangan yang paling susah itu mungkin yang untuk UMKM yang produksinya itu makanan. Nah, itu yang agak challenging ya, karena kan kadang makanan kan harus dirasakan. Nah, itu yang challenging. Tapi kalau kayak kayak dekor peralatan rumah tangga itu masih bisa dilihat. Tapi kita jadi terus mendapatkan suatu insight untuk lebih efektif lagi untuk yang makanan-makanan ini atau yang lainnya mungkin tahun depan ya kita bisa kirim sampel lebih dulu gitu. Jadi bukan mendatangkan orangnya tapi barangnya kita beri sampel ke buyernya. Itu mungkin solusinya. Nanti pas meetingnya virtual lagi gitu. Jadi itu bagus, Pak. Jadi kita dapat pembelajaran yang bagus juga gitu di situ. Baik, Bu Listi, berikutnya hasil yang dicapai dari kegiatan business matching ini apa harapannya untuk di tahun depan? Tahun depan mudah-mudahan pertama Mbak ya pasti harapan semua orang
bahwa pandemi ini udah berakhir, Mbak. Itu harapan pertama ya, itu harapan paling utama. Kemudian kalau sudah pandemi berakhir, kita harapkan kegiatan business matching ini akan semakin meningkat, baik volume maupun pesertanya bisa mix, Mbak. Jadi bisa ada yang datang, bisa juga yang virtual. Jadi coverage-nya jadi lebih luas, produknya juga lebih bervariasi, sehingga kita harapkan makin banyak UMKM yang bisa ekspor, Mbak. Jadi ke depan tahun depan kita harapkan peserta lebih banyak, produksi lebih bervariasi, deal-nya juga lebih banyak, akan lebih banyak lagi UMKM yang ekspor. Itu, Mbak.